Depresi merupakan sebuah penyakit yang ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan dan kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan dengan senang hati. Nah, depresi ini juga dapat terjadi pada siapapun, termasuk pada anak-anak. Menurut data WHO, diperkirakan 3,8% populasi dunia mengalami depresi. Termasuk di dalamnya 5% orang dewasa dan 5,7% orang dewasa berusia lebih dari 60 tahun dan sekitar 280 juta orang total di dunia ini mengalami depresi. Kejadian depresi ini sekitar 50% lebih umum terjadi pada wanita dibandingkan pada pria. Di seluruh dunia, lebih dari 10% wanita hamil dan baru melahirkan juga mengalami depresi. Kemudian, lebih dari 700.000 orang meninggal karena diri setiap tahunnya. Nah, diri ini adalah penyebab kematian keempat pada kelompok usia 15-29 tahun. Meskipun pengobatan yang efektif untuk gangguan mental telah diketahui, lebih dari 75% orang di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak menerima pengobatan tersebut. Hambatan terhadap layanan kesehatan yang efektif mencakup kurangnya investasi dalam layanan kesehatan mental, kurangnya penyedia layanan kesehatan yang terlatih, serta stigma sosial yang terkait dengan gangguan mental. Secara umum, depresi akan berpengaruh pada kehilangan minat penderitanya untuk menjalankan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari setidaknya selama 2 minggu. Gejalanya, orang dengan depresi juga mungkin dapat mengalami gangguan tidur dan perubahan nafsu makan. Mereka mungkin mengalami perasaan rendah diri, pikiran tentang kematian, dan keputusasaan tentang masa depan. Kemudian juga dapat mengalami kelelahan dan konsentrasi buruk juga sering terjadi. Nah, ternyata penderita depresi ini secara langsung maupun tidak akan mengalami penurunan dalam sisi kualitas hidup. Sebab depresi dapat menimbulkan kesulitan dalam segala aspek kehidupan, termasuk di masyarakat dan di rumah, pekerjaan, dan ke sekolah. Nah, jika depresi ini terjadi pada anak-anak, mereka akan menyendiri, menjauhi teman-temannya, cenderung rewel atau mudah marah, sering menangis, kesulitan berkonsentrasi di sekolah, perubahan dalam nafsu makan, dan kesulitan untuk tidur. Anak-anak yang usianya lebih muda bisa kehilangan minat untuk bermain. Dan juga anak-anak yang lebih besar biasanya melakukan hal beresiko tinggi yang sebelumnya tak berani mereka lakukan. Kategori depresi. Kategori depresi didasarkan pada episode yang berlangsung seperti kategori ringan, sedang, atau berat, tergantung pada jumlah dan tingkat keparahan gejala serta dampaknya terhadap fungsi individu. Ada berbagai pola episode depresi, termasuk yang pertama, gangguan depresi episode tunggal, yang berarti episode pertama dan satu-satunya yang dialami seseorang. Kedua, gangguan depresi berulang, artinya orang tersebut memiliki riwayat setidaknya 2 episode depresi. Dan yang ketiga, gangguan bipolar, artinya episode depresi bergantian dengan periode gejala manik yang meliputi euforia atau mudah tersinggung, peningkatan aktivitas atau energi, dan gejala lain seperti peningkatan banyak bicara, pikiran yang berpacu, peningkatan harga diri, penurunan kebutuhan untuk tidur, dan gangguan impulsif perilaku yang sembrono.
Faktor yang mempengaruhi depresi diantaranya: depresi diakibatkan oleh interaksi kompleks faktor sosial, psikologis, dan biologis. Orang-orang yang pernah mengalami peristiwa buruk dalam hidup seperti pengangguran, kehilangan, dan peristiwa traumatis lebih mungkin mengalami depresi. Depresi pada gilirannya dapat menyebabkan lebih banyak stres dan disfungsi serta memperburuk situasi kehidupan orang yang terkena dampak dan depresi itu sendiri. Depresi erat kaitannya dan dipengaruhi oleh kesehatan fisik. Banyak faktor yang mempengaruhi depresi seperti kurangnya aktivitas fisik atau penggunaan alkohol yang sangat berbahaya. Juga diketahui sebagai faktor risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, dan penyakit pernafasan yang pada gilirannya orang dengan penyakit tersebut mungkin juga mengalami depresi karena kesulitan dalam mengelola kondisinya. Pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengurangi terjadinya depresi maupun tingkat keparahan depresi diantaranya: yang pertama, program berbasis sekolah untuk meningkatkan pola penanggulangan positif pada anak-anak dan remaja. Kedua, intervensi bagi orang tua yang memiliki anak dengan masalah perilaku dapat mengurangi gejala depresi orang tua dan meningkatkan hasil positif bagi anak-anak mereka. Ketiga, program olahraga untuk lansia juga efektif dalam pencegahan depresi. Diagnosis dan pengobatan. Perawatan psikologis adalah pengobatan pertama untuk depresi. Proses ini dapat dikombinasikan dengan obat antidepresan pada depresi sedang dan berat. Obat antidepresan tidak diperlukan untuk depresi yang ringan. Perawatan psikologis dapat mengajarkan cara berpikir, mengatasi, atau berhubungan dengan orang lain yang baru. Ini mungkin termasuk terapi bicara dengan para profesional dan terapis. Terapi bicara dapat dilakukan secara langsung maupun online. Perawatan psikologis ini dapat diakses melalui manual self-help atau situs web dan aplikasi. Perawatan psikologis yang efektif untuk depresi meliputi: yang pertama, aktivitas perilaku, kemudian terapi perilaku kognitif, kemudian juga psikoterapi antar pribadi, dan yang terakhir, terapi pemecahan masalah. Penyedia layanan kesehatan harus mengingat kemungkinan dampak buruk yang terjadi dengan pengobatan antidepresan. Antidepresan tidak boleh digunakan untuk mengobati depresi pada anak-anak dan bukan merupakan pengobatan lini pertama pada remaja. Sehingga obat ini harus digunakan dengan sangat hati-hati. Pengobatan dan perawatan yang berbeda digunakan untuk gangguan bipolar. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan terkait dengan masalah depresi, dan ternyata depresi memang harus jadi concern bagi kita semua sebagai manusia. Tentunya peran kita sangat penting untuk berkontribusi serta memberikan dukungan bagi penderita depresi, supaya kualitas kesehatan dan hidup masyarakat komunitas sekitar kita tetap menjadi baik dan semakin lebih baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di pembahasan dan video berikutnya. Selalu bahagia dan sehat. Salam catatan harian kuliah.